saya merasa nggak sendiri gitu, bahwa yang ketika saya harus lembur atau weekend bekerja, ternyata atasan saya lebih lagi dibanding saya gitu. Jadi artinya yang saya lakukan itu belum ada apa-apanya lah ya. Kalau misal lu rapat sehari 5 kali, mungkin pimpinan 10 kali gitu ya. Minimal 7 lah. Jangan gitu. merasa shock paling nggak balance lah. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Teman sipil, Hai. hai. Kesempatan kali ini di podcast ASN 17+, kita kehadiran atau nemu? nggak sengaja. Oh iya. Ujuk. Nemu kalau nggak salah mungun. Sosok yang identik dengan Makhluk astral. senyum dong. Senyum dong. Senyum terus beliau ini. Kita akan ngobrol terkait work life balance. Oke. Kebetulan beliau hidupnya sebenarnya nggak balance. Makanya jadi contoh. Mudah-mudahan setelah datang di sini jadi balance. Jadi live. semoga. Jadi live. Oh ya, kita masih di Play Cafe. Oh, sesuai dengan ini berarti work balance sama dengan ini ya. Work hard, Play hard. Play hard. Oke. balance-nya mana? Ya balance. Terus Perkenalkan dulu ya. Silakan. lu ngomong sendiri Di sini lah. prasmanan, Pak. Bukan sesuatu yang terhormat sama ya. Kenali sendiri lah. Nanti izin dulu sama senior ini ya. Halo guys, nama Teman saya sipil. Teman sipil. Teman sipil. Ah. Vlogger. Ya, Keren, guys. Goas guys. Kebiasaan ketemu di komunitas. Jadi mewakili banyak komunitas. Halo teman sipil, sobat sipil. Jadi perkenalkan, nama saya Iwan. Biasa dipanggil Iwan W atau Senyum Dam. Nah, itu sudah melekat sampai saya punya sepeda, saya kasih merek Senyum Dam. Timbulnya Pak. Sebenarnya belum. Jadi kalau dulu kita pernah kenal The Smiling General, Iya. Smiling ASN. Ini. Smile itu atau senyum itu awalnya dari julukan nama Timbul gitu ya. Jadi mulai sejak kuliah dulu waktu di Stanford itu dipanggilnya Timbul. Karena Karena nggak mirip Timbul. Karena mirip Timbul katanya. Ya, Timulat. Nah, sering disamakan. Nasib lu aja nggak sama. Ya itu. Nah, dari situ karena Timbul itu juga suka senyum, akhirnya lama-lama jadi Timbul Senyum Dong. Oke. Tapi juga ada cerita. Itu jangan diceritakan. Oh, iya? Jangan itu menguak luka lama. Sedikit aja. Yang di sono kan. Ada untung namanya Timbul Ya. itu. Jadi alhamdulillah dengan namanya Timbul itu saya nggak jadi tenggelam. Masih hidup lah, Iya, masih hidup masih lah. hidup. Ini cerita nyata. Iya. Untuk tambahan ya. Iya. Dengan namanya Timbul itu dia nggak jadi tenggelam dalam arti yang sebenarnya Iya, di laut. iya. Dalam arti dia memang sempat ya antara hidup dan mati lah. Iya. Nanti kita ceritakan di episode Iya, berikutnya. oke. Kalau episode ini lancar. Kalau enggak ya Jangan enggak care ya. dulu. Jangan care dulu. Ya, ini tadi Karena ini sejarah-sejarahnya yang pernah jadi bintang tamu ya. Iya. Dia nungguin kapan dipanggil lagi. Ya sebenarnya kali ini kalau lancar kita panggil lagi. Iya. Kalau enggak ya udah. Ya, tadi nggak dibilang mau jadi bintang tamu. Makanya ya, kita bilangnya pakaiannya seperti ini. mungut. Ya, memang awalnya kita nggak pengen Mas Iwan jadi bintang tamu, cuman Iya. begitu ngeliat parkiran aman ya udahlah. Kita ada kerjaan di luar. Oh enggak gitu bro. Sebenarnya Om Iwan ini lah saya panggil. Om Iwan ini sebenarnya cerminan. Ya. Dia bisa kalau dari sisi gua sih bisa menyeimbangkan antara kantor, pekerjaan dengan dengan kehidupan. Nah ini pas banget dengan ini nih. Oh, Baca tuh. Iya. Ah, Sama tadi latar belakangnya aktif di banyak komunitas. Ya, Mungkin banyak itu cara komunitas. dia untuk menyeimbangkan. Nah. Kan yang paling ngehit komunitas apa? Go apa itu? Apa itu? Gocrit. itu Gocrit apa itu? Gocrit itu komunitas goes. Sebenarnya intinya Oke. goes sambil cerita-cerita. Oh, Jadi jadi Gocrit. goes. Karena ceritanya sedikit. Karena ceritanya juga nggak Iya. panjang kan. Kalau banyak. Iya.
Jadi gue saja. Nah, seperti itu teman sipil. Jadi beliau ini kita lihat salah satu orang yang bisa kita teladani. Iya, karena itu tadi sampai punya image senyum dong itu Ya. kan. Sepertinya Mas Iwan ini nggak ada masalah gitu apanya. Tapi bukan- memang apa iya? gaya bekerja saat ini gitu. Nah. Saya mulai khawatir ini kalau dia. Mulai khawatir kalau dia apa iya itu. Nah, iya, karena kan gini jujur, Bu, kalau gua nih, kita kan Iya. sama-sama ASN. Iya. Dan ASN kan sekarang kan apa ya? Dengan adanya pandemi ini, Iya, iya. dia kan banyak kan WFH. Pertama nih gua bilang, oh WFH piknik terus. Ya, piknik terus. Iya, iya. Bebas, Ya, bebas. ternyata tidak. Ah. Nah, ternyata tidak. Oh, WFH ini kerja melulu. Mau makan aja, mau apa? Makan sambil Zoom. sambil Zoom, sambil segala macam. Nah, apakah memang bisa Pak Iwan ini yang sebenarnya loh ya bisa mau menyeimbangkan itu? Sampai senyum terus. Loh, sampai senyum terus. Jangan-jangan ini. jangan-jangan senyum munafik. Gimana? Atau Mas Iwan kerjanya gimana dulu ya? Sempat WFH ini dengan pandemi ini ritme kerja Mas Iwan, Om Iwan ya. Ya, Om aja. Nah, sama nggak dengan sebelum pandemi? Jadi ceritanya dimulai dari sini. Oke. Tapi jangan panjang-panjang juga, durasi. Jadi memang pertama kali dengan pandemi diberlakukannya WFO WFH 2020 lah ya. dulu kan awalnya. awalnya WFH terus tuh. Nah itu memang kita merasa benar-benar nyantai gitu ya. Maksudnya nyantainya kerja dari rumah, bisa sering ketemu keluarga gitu ya. Ya selain piknik bisa, nah itu juga kan. Nah, itu kan, itu kan. Oke. Nah nyaman itu. Iya. Karena waktu itu belum musimnya yang namanya Zoom. Belum Saya tren ingat ya. itu, belum ngetren. Orang nggak ada tuh rapat-rapat Zoom. Yang penting pokoknya di rumah dan hampir kerjaannya ya ngurusi surat, nggak ada lagi. Oke. Tapi menjelang diperkenalkannya aplikasi rapat meeting gitu ya, yang namanya itu tapi saya Online. mesti nyebut gitu ya, rapat meeting online itu memang terasa agak terombang-ambing ya antara kepentingan itu tadi antara kepentingan keluarga dan kepentingan kerjaan kantor yang di saat WFH di rumah pun kita tetap dituntut kerja ya hampir kayak nggak ada jam kerjanya. Tapi gini, sorry Pak Iman, sedikit saya ini. Kalau namanya di jam kerja kan ya tetap harus dilakukan kepentingan kerja dong. Iya. Iya itu yang saya bilang semacam apa ya dilemanya itu bukan di jam kerja. Kalau jam kerja oke, kita full ya, memang full. Atur lah ya. Jadi anggaplah hanya memindahkan tempat yang Tempat biasanya kerja. kerja di kantor mungkin datang jam 7 atau setengah 8 sampai jam 5 itu benar kita pindahkan ke rumah. Oke. Sorry. Nggak salah mungut loh. Ya, lanjutkan. Iya, lanjutkan. Itu awalnya. Ya, Awalnya seperti itu. Begitu diperkenalkan aplikasi rapat meeting online itu dan ternyata itu digunakan oleh hampir semua kalangan ya dan disukai oleh kalangan pimpinan terutama ya. Ternyata bisa tuh rapat kayak ini. Pimpinan mana dulu nih? Ya. Jalur. Pimpinan kantor lah, nggak mungkin lah pimpinan komunitas. Nah, ternyata dengan rapat online itu namanya online kan berarti full 24 jam. Garing 7 ya, seperti iklan rumah makan itu kan 24 garing 7. Tidak terbatas jam kerja bisa apa. Nah, disitulah mulai agak terganggu yang dibilang tadi work life balance tadi terganggu. Kenapa terganggu? Karena mungkin ya seringnya kenapa ada undangan rapat malam atau undangan rapat weekend ya, terutama di weekend yang waktunya untuk keluarga itu mungkin pimpinan juga pas jam kerja itu sibuk dengan rapat yang lain, dengan bos-bosnya lagi, dengan di atas bos kan ada bos, ada bos. Nah itu lah, saya nggak tahu di atas bos-bosnya gitu apa namanya. Nah itu akhirnya rapat dengan yang mungkin yang level itu dimundurkan di malam atau mungkin di Sabtu. Seperti. Nah cuman memang tadi yang ditanyakan apa iya gitu, karena kan kelihatannya tetap
prenges gitu. Mungkin- Senyum lu nak. Tampilan prenges di sini enggak. Nah, itu kan seperti itu loh ya maksud saya. Itu kan tidak balance sebenarnya. Ya, dari iya. Itu dia saya mau tanya ke Om Iwan, itu kalau kayak gitu menurut Om Iwan work life balance itu berjalan nggak sih selama pandemi ini? Nah, mulai itu Mas, Mulai ragu dia Ya. jawab. Kan saya. Alon-alon jawab. Ya. Karena ini ada Batman-nya. ini saya namanya sentisip. Sentisip Bukan insentif. itu lain lagi. Nah, jadi memang kadang-kadang kalau pas langsung kita bahas yang ini tadi ya, itu work life balance terganggunya berarti kita langsung mengerucut ke misalnya kerjaan malam atau weekend gitu ya. Ya memang terganggu. Dalam hal ini Terganggunya gimana? terganggu gini yang jelas beberapa kali istri pernah protes. Istri yang mana? Protesnya kenapa nggak bisa? Di saat itu ya, maksudnya di saat mau sholat, mau makan bareng tiba-tiba harus apa? jadi kan itu terganggu. Atau yang sebenarnya paling sering tuh anak gitu kan, karena merasakan dari awal pandemi anak tuh sering bermain, terus kita ajarin Secara fisik dengan Begitu. orang tuanya ada, tapi begitu tuh, sibuk gitu ya. apa Nggak bisa diganggu. nggak bisa diganggu di ruang kerja. Alhamdulillah punya ruang kerja. Oh, Ya. maju ini. Top, Saya top. loh ada Top. rumah punya ruang kerja, adanya ruang Yang tidur. dibilang work life balance itu work saya balance. Saya menyiapkan ruang kerja khusus untuk rapat, untuk kerja itu khusus. Oh, Jadi benar-benar fokus untuk work. Wah. Ya begitu saya masuk ke ruang keluarga, ya saya live bersama keluarga. Gitu ya. Live Oh, itu salah satu strategi ya. Iya, salah satu strategi bahwa anak saya juga memberi edukasi ke anak ya. Kalau memang bapaknya di ruang kerja, berarti memang lagi kerja. Tapi di saat bapak keluar, Dia udah bikin bapak tinggal aturan. Oh, Jadi iya. makanya Bagus biar itu, bagus. work life balance saya atur sedemikian rupa biar anak sama istri juga merasanya memang itu ya bercermin dari protes anak dan istri sebelumnya. Bapak ini di sini kerja, di sana kerja gitu, maksudnya di kamar Tapi kerja. belum jawab tadi. Maksudnya Kan tetap aja Iya, punya ruang terpisah tuh. Oh iya. Tapi itu kalau sudah pas balance malam- atau enggak sih? Malam atau pas weekend tetap di ruang kerja kan Iya. sama aja gitu loh. Jadi begitu malam gitu ya, memang ada kerjaan. Alhamdulillahnya sih ya. Ya karena Karena yang ada kerjaan dulu, tahu-tahu alhamdulillah. ya ini masih kerja. Biasanya endingnya itu alhamdulillah gitu loh. Berarti dibayar di depan. Untungnya itu kalau rapat malam gitu ya, itu seringnya karena kan banyak kan level pimpinan ke atas. Kita tidak berbicara, kita hanya mendengarkan. Ya, teman saya kadang-kadang rapat malam saya mending pakai handphone dibanding laptop. Laptop tetap saya tinggal di Ruang ya, kerja. jadi maksudnya dengan handphone tuh tinggal di yang penting kita dengerin gitu Nyimak kan. tapi ya tetap ya. Bisa ya? Kadang nyimak, kadang enggak. Itu. Saya fenomena itu ada, Pak. Artinya kita nggak sendiri. Kamu tidak sendiri. Saya ngomong realita. Yes. Saya ngomong realita. Bagaimana kita bisa fokus ke rapat sementara kita di ruang keluarga. Betul. Gitu kan. Sambil ngomong anak-anak. Iya, tetap seperti namanya juga malam gitu kan. Namanya juga malam tetap terus Berarti off cam itu ya, matiin kamera ya. oh kalau handphone pasti oke. Karena handphone nggak bisa pakai background. Bisa, Pak. Itu kalau handphone mahal. Ntar saya ajarin nanti. Nah gini Pak Iwan, kalau saya sih, nggak tahu kalau yang lain. Om Aris gimana? Berapa juga, Pak? Om Aris balance nggak? Kalau dari Mas Iwan tadi meskipun Om Iwan belum menegaskan, tapi bisa kita simpulkan lah, nggak balance. Tapi pertanyaanmu banyak menjebak itu ya. Mumpung bisa bertanya. Semua narasumber ya. Ya. Ini begitu baru datang udah dijebak. Kalau gua sih, alhamdulillah lah, gua DP lagi kan alhamdulillahnya. Berarti dari depan nih. Sampai saat ini sih masih balance banget. Karena gua mencoba untuk memilah kalau gua.
ini mendesak nggak sih? Kalau gua kan pekerjaan di supporting, bro. Oke. Jadi supporting kan tidak harus sekarang juga. Ada yang harus sekarang, ada yang bisa ditunda. Gua Udah leader banget Ah. nih. Dia punya ini. skala prioritas. Assessment-nya yang basket itu bagus nih. Ah. Iya. Udah lupa. Bisa asesmen ya. Segera. Nah, saya mencoba melihat di Nadine itu, lihat ini yang segera mana, yang tidak mana. Kalau memang harus segera, ya gua main telepon dengan teman-teman gua, bro, tolong ya. Nah, mereka udah tahu. Bagi tugas ya. Ya. Tapi kalau nggak segera, ya besok aja lah. Itu kan kerjaan Pak Aris. Iya. Kalau sekarang kan sering ya undangan rapat itu kan via WA. Bahkan bisa bersamaan. Bersama misalnya Om Aris oleh atasan Om Aris tadi kan bos atas bos gitu kan. Diperintahkan untuk menghadiri rapat misalnya sudah di atas jam kerja. Berarti malam ya. Atau pada saat weekend. Nah, apakah Om Aris juga melihat ini mendesak enggak sih? Enggak hadir gua. Berarti kan tidak menjalankan disposisi pimpinan. Gua Gua jebak lu. Gua mikirnya Enggak, gimana? enggak. Ternyata yang udah lama aja mikir ya. Makanya Apa yang kedua? Jangan salah kamu. Dia cuma di podcast mikir. itu. Kalau on cam, gua bisa jawab langsung. Tapi masalahnya on cam nih, ya. Bisa-bisa gua alah. Jadi gini, gua jawab normatif. Artinya normatif dalam karakter gua juga. Gua tetap mencoba untuk disiplin. Nah, Ini kira-kira hubungan dengan pekerjaan gua berapa persen? oke. Kalau lebih dari 60%, ya gua harus ikut. Tetapi kalau kaitannya itu ya 5%, 10%, ya udah, mohon izin Pak. Oh, tapi tetap kasih tahu ya. Iya. Bukan. Ya, kami infokan ke atasan. Mohon izin Pak, kami baru. Nah, gitu. Cuman ya non sewu gitu ya. Andilalah di kerjaan kita ini pas lagi yang penanganan ini kan. Lah iya, Jadi kalau memang di apa ya? Lagi Nggak memang bisa dari lagi, core-nya ya. nggak bisa lagi mana 60%, 5%, semuanya di atas 75%. Ya, artinya prioritas Ya. udah ya. Makanya kadang-kadang ya begini, begitu misalnya nih dalam hari weekend gitu ya, yang begitu kira-kira tidak ada meeting, tidak ada kerjaan yang mendesak. Kebetulan memang mendesak terus ya. memang walaupun ada, Sabtu. memang pernah bro. Weekend nggak ada kerjaan, nggak ada meeting pernah. Iya. Sempat sekali 2 kali. Tapi kalau di 2021 hampir nggak ada. Sibuk banget, Bro. Maaf ya. Kita kasih sedikit bocoran. Om Iwan ini bertugas yang saat ini di sektor yang betul-betul sangat dibutuhkan untuk penanggulangan pandemi COVID, dampak pandemi COVID. Makanya beliau sangat sibuk gitu. Kemen Sultan nggak? Nggak ada ya, dulu kita kan nggak ada. Kemen Sultan nggak ada. Makanya memang akhirnya alhamdulillah terutama istri ya, istri karena anak nggak terlalu bisa, istri bisa memahami ternyata memang saya lagi dituntut untuk dan itu memang dampaknya juga ke masyarakat gitu ya, ke masyarakat benar-benar ke masyarakat gitu ya. Makanya bisa memahami. Nah, membalancekannya begitu memang tidak ada apa-apa di Sabtu atau Minggu dan langsung jalan sama Istri anak orang lain. Wah, sama keluarga. Oh, keluarga. Itu diutamakan. Itu kan dari Pak Iwan ya. Ya. Ini dua ini belum ngomong nih. Kirain mulai. Ya. Jadi Sekarang gua tanya sama dia nih. Ya iyalah. Pernah enggak lo jengkel sama atasan lo gara-gara mana wong gue ini kalau begini dan itu dalam hal apa ya? Oh, kalau jengkel dalam arti jengkel. Dan diomongin. Oh ya, artinya bukan jengkel, tapi saya menyampaikan kondisinya kepada pimpinan atasan saya gitu ya. Ya jujur saya bilang sampai saat ini selama pandemi ini saya sama sekali tidak menikmati yang namanya kata work life balance. Betul-betul imbalance. Ya kan? Ya. Tapi itu kita sampaikan. Saya sampaikan ke pimpinan, Pak, kalau kayak gini kapan saya rehat? Gitu ya. Cuma yang membuat Kok belum dipecat lu ngomongin? makanya saya bilang ini. Cuma begitu saya lihat ternyata atasan saya lebih tidak balance lagi. Artinya gini, ketika saya di malam itu rapat hanya 1 atau 2, dia 3, 4.
weekend saya hanya sampai asar, dia sampai malam rapat. Nanti Itu. makin ke atas makin Itu. Pinter banget dia jilatnya. Oh, makanya dia itu pinter itu kayak gitu loh. Sebenarnya Sekolahnya nggak rugi dia. sebenarnya ini chapter berapa yang akan saya omongkan? Tidak jauh. Boleh. Chapter berapa? Ya terus. Tapi serius teman sipil, itu Iya, yang iya. saya alamin, ya kan? Sehingga akhirnya yang namanya atasan kita, kebetulan atasan itu jauh lebih tua dibanding saya, Iya. gitu kan? Justru jadi kayak punya rasa malu. Iya. Kok gua ngeluh ya di beliau yang Bagus, lebih tua, lebih sibuk gitu ya, dan kondisinya gini. Cuman memang beliau juga tidak menyalahkan saya tadi kayak kata Mas Aris kok belum dipecat. Iya. Dia memahami lah ya. Dia bilang, iya Mas Irsan, saya pahami. Cuman saya mau ngomong apa? Saya juga seperti ini gitu. Yo, gitu. Tapi intinya kan gini, itu kan cara lu dalam tanda kutip les yang Ya. bagus gitu ya. Menjilat kata kasarnya. Ya, gue jengkel udah. Nah, Itu purpose dia. iya. Artinya kan memang yang benar yang diomongkan Pak Irsan pertama kali. Iya kita jujur. Nggak ada Ini apa-apa. work life balance-nya enggak ada. Cuman jargon, kalau saya Iya. bilang. Jargon. Jadi yang akhirnya yang saya ambil kesimpulan tuh work life balance itu yang apa ya, ibaratnya yang mengarrange, mengatur kita sendiri bagaimana biar bisa balance. Dia Karena kalau berdasarkan- ngomong. Kok berdasarkan teori Iya, yang iya, susah. iya. Ngomong. Ah, itu mesti ngomongnya. Iya. Ayo. Kalau aku ngalami sebenarnya mirip-mirip. Nah. Tapi yang pernah saya alami gitu ketika weekend itu kan biasanya kita udah punya rencana ya. Misalnya kita mau jalan kemana nih. Ya contohnya misalnya mau jalan antar kota. Tapi memang kan sekarang pemberitahuan kan kadang bisa Iya, ini last minute, ada iya, last last minute. Begitu lihat atau mungkin itu loh kok ada Undangan. undangan rapat. Ya yang saya alami ya misalnya lagi di tol ini ya. Duh rapat. Mau nggak mau ini masuk rest area kita. Berhenti dulu Pak. Nah dari situ kan berarti apa istilahnya fokus kita yang tadinya oh saya mau tadi Family time. family time untuk balancingnya lah ya. Ya udah masuk ke ruang karena yaitu berdasarkan urgensinya ya memang kita harus hadir di situ. Iya. Mungkin meskipun kayak Om Iwan tadi ya nyimak lah minimal menyimak kalau kita dicolek ya kita sampaikan karena ya tentunya bukan kita aja pimpinan kita pun mungkin ada di situ. Iya. Gitu. Pernah nggak menggerutu gitu? Ya kalau itu Manusiawi. manusiawi Pak. Diomongkan menggerutu dah nanti kalau Kalau namanya sendiri menggerutu ya di dalam aja. ya jadi menggetak lah. Ayo. Kalau benar saya sepakat ini. Kalau menggerutu tuh kalau dikeluarkan menggonggong. Itu spesial. Kalau dikeluarkan menggonggong. Jangan Itu menggerutu itu dalam. ya. Nah, nanti kalau misalnya pas kita ketemu lah besoknya misalnya ketemu bareng-bareng BFA atau apa terus iya Pak kemarin pas ada pemberitahuan rapat itu sebenarnya saya pas lagi di sini gitu di situ terus masuk rest area. Oh iya saya sih ngerti juga saya juga sama gitu. Ya, artinya kan komunikasi ya, Iya, iya. menyampaikan Emang, posisi kayak kondisi kayak saya kayak gini nih. Jadi ya artinya kan semua maklum Iya, juga. tapi saya gitu work life balance pada saat kondisi ini kita harus jujur memang saya mau bilang sulit lah saat Iya. ini ya gitu kan. Tapi kita juga harus sadar bahwa itu bukan cuma kita yang ngalamin, pimpinan Semua kita ngalamin. juga Iya. Lebih lebih malah. Sesuai dengan porsi itunya. levelnya. Karena memang benar seperti ini yang kadang-kadang Semua saling apa menarik. Lulus semua berarti. Enggak ada yang salah. sering pimpinan itu bilang justru curhat gitu ya, curhat ke kita gitu ya. Termasuk kadang-kadang mereka tuh kasihan gitu ya. Makanya kadang kasihan tuh sebenarnya setiap weekend tuh sebenarnya ada rapat dari yang bos-bosnya lagi. Tapi karena kasihan sama kita, Iya. kadang-kadang nggak Iya. ngajak. Iya. Nah itulah disitulah saya merasa respect juga ke pimpinan gitu ya. Pimpinan bahwa mereka itu kadang-kadang juga ngertiin kita. Pasti Bagus ngertiin juga, kita. bagus juga. bagus juga. Dan ini juga Om, ketika misalnya kita meeting nih sama rapat sama pimpinan kan. Kadang pimpinan ketika mau itu juga sebentar ya, saya sedang fokus juga di ini rapat sebelahnya. Iya, kan sering Artinya gitu. mereka pun juga Lebih ini, lebih Nah, nggak iya. balance gitu ya. Tadi kan udah, yang artinya kan kita memaklumi ya. Iya. Tapi dari esensinya itu sendiri gimana bro? Iya. Rapatnya itu sendiri. Lu tiga layar nih. Harus kamu ikutin Iya, semua. itu dia. Mungkin memang mulai itu. saat ini ya, semua level ya, Ah. pimpinan kita ataupun yang bawahan kita itu harus seperti kata Pak Aris tadi memang. Apa memang perlu rapat itu kita hadirin? Kadang gini permasalahannya, kalau saya lihat ya, ini ada rapat.
ada undangan 3 rapat misalnya ya. Kita nih, misalnya di bagian kita diundang ada 3 rapat. Itu kan nggak perlu semua satu bagian itu hadir Iya. di semua rapat ini. Justru harusnya kan Bagi. bagi saja. Iya. Nanti baru secara weekly misalnya tim kita ini Koordinasi internal. koordinasi internal mana yang menjadi yang harus kita respon. Jadi yang bagian tusi kita harus kita respon. Saat ini masalahnya sering semuanya harus ikut di semua rapat. Iya. Ini yang menurut saya nggak Nah, mungkin perlu. salah satu usulan ini saja, Bro. Kan kecenderungan ASN ya, mungkin ya. Semakin banyak peserta rapat, semakin Kesannya. gini, ya kan? Semakin sukses rapat. Mulai sekarang seperti anggota tim lah ya. Oh iya. Yang kerja itu lah, kan, tapi pasti anggotanya banyak. Semua anggota tim gitu. Iya, anggota tim, tapi yang bayar satu. Iya. Udah. Jadi mulai sekarang yang punya berkepentingan kegiatan yang harus dirapatkan itu ya harus pinter-pinter. Iya. Oh ini Memilih ya. apa ya? Ada sangkut pautnya atau tidak? Ketika bicara sangkut pautnya tidak, ya presentasi tadi Iya. seberapa besar dia itu mempengaruhi kegiatan. Tapi gini juga Mas, saya udah coba gitu tuh. Tapi tetap aja karena ya ini mau sok-sokan nih. Ya oke. Punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Iya bagus. Tambah panjang tidak lo? Harus sakit tanggung jawab. Tambah panjang. Jadi meskipun weekend, biasanya kan kita family time itu kan weekend ya, khususnya yang di Jabodetabek ya. Karena kalau sehari-hari kan sampai rumah juga udah malam. Jadi weekend pun misalnya kita lagi family time nih, tetap ada kewas-wasan, lagi jalan, apalagi nyetir, atau lagi di suatu tempat, kita dipanggil, entah itu harus hadir rapat atau ada data yang dibutuhkan segala macam. Akhirnya saya kemanapun saya pergi, Bawa gadget pasti, laptop pasti bawa jadinya. Gitu. Jadi pernah saya di suatu waktu itu salah satu putra saya ulang tahun. Kita mau makan di luar ya. Nah, itu karena jaga-jaga itu saya bawa laptop. Ya kan karena di situ kan data semua ya. Nah, bener. Syukurnya itu sudah kita berdoa bersama. Ya kan? Habis makan tiba-tiba. Jadi memang ada feeling guilty itu tadi. Ketika kita harusnya bisa bercengkrama sama anak istri kita. Apalagi itu momen ya. Momen ulang tahun ya. Kita harus pasang tadi earphone atau bud, kita hadir rapat. Nah, akhirnya kita hanya bisa menyaksikan anak istri kita bercengkrama. Itu tadi kehadiran fisik kita ada, tapi secara kita nggak ada. Nah, ketika pulang itu anak saya yang saat itu berulang tahun, ya kurang nyaman di mobil gitu ya. Terus lo menjelaskannya gimana? Ya nggak perlu saya jelaskan, karena yang menjelaskan malah jadi konflik. Iya. Makanya itu tadi mengaminkan beliau kemana-mana itu saya mesti bawa ini nih. Apa tuh? Parfum. Headset. Karena jadi itu tadi feeling guilty atau feeling apa ya? Feeling so good. Opo bukan Itu lagu. Bol. Feeling so good itu udah persiapan headset kok tiba-tiba diminta rapat pas lagi dengan keluarga. Mungkin bercengkrama dengan teman-teman seperti ini gitu ya. Ada teruskan anak ya. Rapat mulu duitnya kagak. Headset ini kemana-mana nggak bisa lepas gitu loh. Jadi ya itu tadi. Udah rapat mulu begitu tagihan datang, bayar mah. Ya itu memang suka dukanya ya. Kalau itu kadang-kadang akhirnya kita mengganti di lain waktu dengan benar-benar pure untuk keluarga begitu nggak ada. Oh iya. Bahkan dengan work life balance tadi, sekarang cuti. Cuti kalau dulu cuti ya cuti. Udah nggak pekerjaan kantor kita serahkan. Tapi begitu sekarang Masih dicolek. Mas Om Kabul cuti gitu. Pasti masih Om Kabul. Ini masih ada begini nih. Bukan gitu. Cuti kemana? Mudik. Bawa laptop kan? Bawa. Nah ya artinya itu kan walaupun status cuti Tetap itu nggak bisa lepas dari itu juga. lagi itu cuti. Ini Karena saya isoman tetap disuruh rapat. ketika dia mengajukan cuti pun biasanya ada term kondisinya. Tapi meskipun cuti Standby. Loh, iya artinya kalau dulu ya sebelum pandemi itu kan Cuti aja. cuti itu pasti alamat saya selama cuti di sini Tapi gitu kan. saya mengalami waktu yang cuti ya mudik. Non saya asli saya Jogja gitu. Pas Sama mudik dong. gitu. Oh iya.
Kayaknya ini Pak, Ya. Timbul sama Marwoto Pak. Iya. Biasanya kita ngisi di angkringan TVRI Jogja. Ini kebetulan kepala stasiun TVRI Jogja saya kenal baik. Oke. Terus merasa cerita. Ya, nggak usah, Ya. nggak usah diperpanjang. Ya, Jadi, Surya ini tapi aja. maksudnya gini, Rapat online. maksudnya gini, memang saya tetap tanpa diminta pun kesadaran untuk work hard tadi, itu saya tetap bawa laptop karena kondisi cuti kan pasti hari kerja namanya saya kerja. Tapi pimpinan itu bisa memilah, misalnya tahu ini cuti, kalau memang ada rapat yang nggak terlalu urgent, saya nggak usah ikut nggak apa-apa. Oke. Atau misalnya ada kerjaan data yang harus segera, langsung ke rekan kita, ke tim kita gitu ya. Jadi nggak mengganggu. Apalagi misalnya tahu kita mudik ke orang tua, ibaratnya mau lama nggak melayani orang tua itu, justru malah misalnya dikasih ada kerjaan itu memang di waktu yang agak malam yang kira-kira memang kita udah longgar tidak mainin orang tua itu saya respect sekali ke. Jadi sebenarnya salahnya itu pandeminya ya. Oh iya. Bukan. Pandemi nggak salah. Tapi ada ininya bro, ada hikmahnya. Nah, Hikmahnya hikmah buat mereka. Iya. Hikmah di balik musibah. Hikmah balik Hikmah Musibah. ya kita ngalamin pandemi. Hikmahnya apa? Mereka cepat naik. Karirnya. Iya, karirnya. Karena begini. Naik lantai. Ya enggak, misal kita sebagai teman. Oke. Nah, ini juga oke. Well. Kita ikut senang. Kita ikut senang. Tapi kalau nggak naik lebih senang. Iya. Enggak, lebih senang lagi kalau kita berdua juga naik. Oke. Nggak masalah. Nah, ini kan udah cukup panjang kan, Oke, Bro. oke. Jadi apa sih pandemi atau work life balance ini di masa pandemi ini seperti apa ya? Dan pencerahan apa nih yang kita dapat nih? Oh, iya. Karena kalau gue sendiri kan nggak terlalu nggak terlalu terpengaruh. Bukan di garda terdepan. Iya, fungsinya. supporting unit. Ya. Gimana? Ya kalau saya sih secara personal ya gitu ya harus saya akuin karena banyak family time itu terganggu ya kan dan me time yang hobi-hobi juga terganggu karena load kerjaan semakin tinggi. Saya harus akuin work life balance saya terganggu. Ya. Secara personal nih. Iya. Tapi di sisi lain saya seperti mendapat kebanggaan itu seperti vitaminnya untuk menutup Semangat. Biar semangat, motivasi semakin tinggi karena pas saya merasa saya terlibat dalam penanggulangan pandemi ini, dampak pandemi ini. berkontribusi. Oke. Biar ketularan. Meskipun perannya mungkin kecil ya, tapi saya merasa saya punya kontribusi ketika melihat berita-berita atau report rilis resmi pemerintah kita bisa menanggulangi pandemi. Ada sedikit kontribusi saya di situ. Bahwa kita ikut bekerja keras. Ya, Itu apa namanya? Value. Value. Itu sisi pertama. Ya. Sisi kedua gini, saya merasa nggak sendiri gitu, bahwa yang ketika saya harus lembur atau weekend bekerja, ternyata atasan saya lebih lagi dibanding saya gitu. Jadi artinya yang saya lakukan itu belum ada apa-apanya lah ya. Kalau misal lu rapat sehari 5 kali, mungkin pimpinan 10 kali gitu ya. 7, minimal 7 lah. Jangan gitu. merasa shock paling nggak balance lah. Jadi artinya ketika saya merasakan itu, pimpinan saya malah lebih. Jadi ada rasa malu kalau mau ngeluh gitu lah. Kalau ngeluh ke dokter biasanya. Kayaknya cukup ya. Cukup Ya, ya. Juga nih. Kayaknya cukup sampai di sini pembicaraan kita. Panggilan lain. Termasuk panggilan juga Cukup sampai di sini. Sebagai bintang tamu. Jadi nggak dipanggil lagi. Oh jangan. Karena manggil lagi susah. Mau tema apa? Doa aja biar netizen teman sipil ikut dukung. Minta vote dong. Tolong vote Iwan Timbul senyum dong. Supaya untuk bintang tamu entah kapan lagi. oke, kita akhiri ya. Dan tetap bangga. Bangga sebagai ASN. Oke, terima kasih.